Selamat datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Selamat menonton. Thanks for you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Di video kali ini Catur Unggas akan berikan informasi tentang pakan ya teman. Di mana teman-teman yang pemula itu kadangkala masih belum tahu untuk nutrisi atau komposisi pakan yang bisa membuat entok kita itu bisa sehat dan bisa berbobot ya. Dimana teman-teman kemarin bertanya untuk komposisi cuma memakai dedak atau bekatul itu apakah harus memakai polar juga. Nah di sini akan saya bahas tuntas untuk komposisi pakan yang bernutrisi dan juga pakan yang bagus itu komposisinya apa saja. Jadi jangan di skip, ikuti terus di Catur Unggas channel. Oke teman, untuk cuacanya sudah mau hujan ini, jadi udah mendung ya. Jadi waspada untuk teman-teman yang memiliki ternak unggas ya, harus ekstra untuk kebersihan kandang dan juga untuk pakan dan juga jamu ya, atau bisa juga nutrisi antibiotik ya untuk pencegahan penyakit di musim pancaroba atau menjelang musim hujan tiba. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang pakan yang wajib untuk digunakan sebagai nutrisi pakan entok agar memenuhi nutrisi dan bisa menambah bobot entok. Dan sebelumnya untuk teman-teman harus tahu pakan yang salah itu bisa mengakibatkan fatal bagi unggas, terutama untuk entok itu harus banyak nutrisi dari proteinnya. Jadi kandungan protein itu wajib kalau untuk unggas air, semisalnya untuk bebek dan juga untuk entok ya. Kalau ayam mungkin untuk proteinnya memang harus, tapi nggak terlalu banyak karena pakannya sendiri untuk ayam itu lebih banyak entok daripada ayam ya. Nah yang pertama yang harus kita gunakan sebagai pakan yaitu pakan dari zat karbo atau pakan pokok ya. Pakan pokok itu seperti apa saja? Jadi secara umum itu biasanya di Catur Unggas itu menggunakan pakan dedak atau bekatul. Dedak itu masih ada serat kasarnya. Kalau bekatul itu bisa yang halus itu namanya bekatul kebi, itu lebih mahal. Terus yang paling bagus lagi kalau untuk entok itu polar. Dan banyak teman-teman yang belum tahu apa itu polar. Polar adalah limbah dari gandum ya teman. Kalau untuk dedak atau bekatul itu limbah dari padi yang digiling. Itu untuk limbahnya kulitnya itu berupa sekam. Terus limbah antara pecahan beras dan sekam itu namanya bekatul atau dedak ya. Nah jadi pakan pokok itu seperti polar ataupun bekatul ataupun dedak. Jadi kalau sudah memakai polar nggak usah memakai dedak, kalau sudah memakai dedak nggak usah pakai polar ya. Terus yang kedua adalah yang saya pakai adalah nasi aking. Nasi aking itu nutrisinya adalah zat karbo juga. Itu juga salah satu yang bisa membuat ternak atau entok itu bisa berbobot ya teman. Nasi aking itu apa? Nasi aking adalah limbah dari nasi yang sudah tidak terpakai. Jadi dalam keadaan kering, dikeringkan. Untuk pengolahannya sendiri harus direndam beberapa jam, terus dicuci dengan air mengalir yang bersih sampai airnya itu bening ya. Dan lebih bagus lagi bisa diseduh pakai air panas ataupun bisa direbus pakai air panas. Nah jadi yang kedua adalah nasi aking.
Yang ketiga adalah pur ya teman. Pur itu berbeda dengan konsentrat ya. Kalau konsentrat itu memang kandungannya juga ada proteinnya, memang 100% protein ya. Kalau untuk pur itu sudah ada campuran ya, antara jagung, terus kadang bungkil itu dipakai, itu sudah ada racikannya dari pabriknya, itu pakan protein pabrikan. Dan untuk harganya itu lebih mahalan konsentrat menurut saya. Jadi teman-teman pakai pur saja. Purnya itu yang bagus, paling bagus itu ada pur 511. Jadi 511 itu ada dua juga kategorinya, ada yang nomor 1 dan nomor 2. Kalau saya cuma pakai nomor 2 ya, itu sudah cukup menurut saya untuk indukan, pembesaran, dan juga anakan. Nah, kalau untuk pembesaran itu saya untuk komposisinya tidak terlalu banyak ya. 1 kilo itu bisa 5 kali seduh kalau untuk pembesaran dan indukan ya. Jadi 1 kali untuk indukan itu 1 seduhan itu 1/5 1 kilo, dan untuk pembesaran 1/5 1 kilo ya. Nah, untuk pur ini untuk unggas air atau semisal untuk bebek ataupun entok itu sangat wajib teman. Jadi kalau tidak ada proteinnya, teman-teman harus tahu tidak bisa membuat unggas kita atau entok kita itu bisa berbobot. Jadi kalau cuma bekatul aja itu biasanya untuk nafsu makannya kurang, terus nutrisinya itu untuk mendongkrak bobotnya itu juga kurang bagus. Jadi kalau pur atau pakan berprotein ini sangat wajib untuk unggas air ya. Jadi sangat wajib, harus ada. Jadi yang ketiga itu. Terus yang keempat itu khusus untuk indukan, saya tambahkan jagung. Jagung kandungannya sebagai zat karbo, dimana zat karbo juga ada nutrisi dari omega juga. Maka dari itu kalau untuk indukan itu menurut saya sangat bagus diberikan tambahan jagung ya. Kalau pembesaran nggak pakai jagung nggak masalah. Nah, yang kelima itu kalian bisa memakai pakan alternatif. Pakan alternatif berupa apa? Pakan alternatif itu pakan gratis ya teman. Jadi pakannya itu berupa hijauan, limbah-limbah sayuran dari pasar itu bisa dipakai. Dan untuk video saya sebelumnya sudah saya share untuk pakan alternatif itu banyak sekali untuk pakan macamnya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan di sekitar ya. Jadi kandungannya teman-teman harus tahu apakah ini beracun atau tidak. Untuk tanaman seperti daun pepaya, kalau daun singkong atau daun ketela pohon itu harus hati-hati untuk pemberiannya. Kadang itu mengandung racun ya teman. Oke, mungkin itu saja informasinya untuk teman-teman. Jadi kalau teman-teman pemula harus tahu dan memahami, karena nutrisi yang kurang untuk pemberian pakan pada entok itu bisa menyebabkan kekerdilan. Kalau untuk indukan itu kadangkala itu biasanya tidak bisa nelur atau susah sekali untuk menghasilkan DOE. Jadi kalau untuk entok ini memang harus tahu untuk nutrisi pakannya ya. Jadi kali ini kita masih panen telur. Nah ini teman-teman, ini sudah saya kirim 2 tempat ya. Masih setiap hari saya panen 4 butir karena yang satunya untuk umpan, dan kemungkinan ada 4 indukan entok yang nelur ya. Jadi kalau sudah 4 kayak gini, saya langsung ambil yang 4 5 ya. Ini sudah 5, jadi yang 4 tuh baru, yang untuk umpan 1, jadi 4 betina. Yang 4 sudah wajib saya simpan, dan satunya untuk istilahnya pancingannya agar nelur lagi.
Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi kali ini. Semoga informasi dari Catur Unggas Channel bermanfaat. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk aktivasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel bisa sampai di teman-teman juga ya, atau tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang memesan entok jumbo bisa DM di Instagram Catur Unggas, atau untuk pemesanan telur entok jumbo juga bisa DM di Instagram Catur Unggas. Jadi Catur Unggas tidak share untuk nomor WA, jadi langsung DM aja di Instagram Catur Unggas. Dan jangan lupa untuk follow juga untuk Instagram Catur Unggas. Oke teman-teman, semoga diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.